Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah falakiyah bola bumi. Sebagaimana pada paparan saya dalam RPS, rencana pembelajaran studi, pada pertemuan kali ini kita akan mengupas tentang bola bumi yang kemudian di situ kita akan membahasnya dengan beberapa istilah-istilah seperti garis lintang, garis bujur, garis ekuator, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelumnya saya akan membuka keterangan-keterangan yang memuat istilah itu semua. Baik, kita buka di buku ajar saya ini, bahwa di sini ada yang kita bahas tentang kutub. Kutub itu adalah ujung poros atau sumbu bumi, terletak di titik paling utara dan paling selatan bumi. Seperti kita ketahui bahwa bumi itu bulat, tapi bulatnya tidak kemudian bulat seperti bola. Bulatnya itu seperti bulatnya telur, jadi berbentuk bulat elips istilahnya. Jadi kalau kita coba buka bentuk bumi itu seperti ini kira-kira. Nah, ya. Ya, yang di sini kata Ella. Orang, mana tadi? Paus kok. Oh, katanya. Jadi seperti di gambar ini bahwa bentuk bumi itu agak pipih, agak pipih. Dan lingkaran ini kita kemudian dibentuk garis hayal, garis hayal. Sebagaimana penjelasan tadi bahwa kutub itu adalah ujung poros atau sumbu bumi, terletak di paling utara dan paling selatan. Ini utara, ini selatan. Paling ujung di sini disebut dengan kutub utara, dan paling selatan di sini kita sebut dengan kutub selatan. Jadi utara dan selatan. Kemudian ada lingkaran meridian, yaitu sebuah garis hayal pada permukaan bumi, tempat kedudukan titik-titik dengan bujur yang sama menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Jadi garis meridian ini menghubungkan garis hayal sebenarnya yang kemudian menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, tentunya dengan kedudukan titik-titik dengan bujur yang sama. Di sini garis meridian utama yaitu Greenwich yang kemudian disepakati sebagai garis meridian utama yang menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan, dan ini kemudian menjadi 0 derajat. 0 derajat, dan hitungannya dari Greenwich ini. Maka semua perhitungan itu dimulai dari Greenwich. Mengapa harus Greenwich? Karena Greenwich itu merupakan kesepakatan dari beberapa pakar astronomi yang kemudian menjadi patokan hingga sekarang. Kemudian garis atau lingkaran ekuator atau garis khatulistiwa, yaitu garis imajinasi yang digambar di tengah-tengah planet bumi di antara dua kutub dan paralel terhadap poros rotasi planet. Sehingga garis khatulistiwa ini membagi bumi menjadi dua bagian,
belahan bumi utara dan bumi selatan. Jadi ini adalah garis ekuator atau garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu sebenarnya adalah istilah dalam bahasa Arab. Jadi asalnya itu khatul istiwa. Jadi dikonversi ke dalam bahasa Indonesia menjadi khatulistiwa. Ini membelah bumi menjadi dua, selatan dan utara. Khatulistiwa. Kemudian kita berlanjut pada garis lintang. Garis lintang latitude yaitu garis imajiner. Semua garis ini sebenarnya tidak ada di permukaan bumi, tidak ada. Karena ini adalah garis khayal. Kita tuh ada di bujur berapa, lintang berapa, dan tidak ada garisnya. Garis itu ada di mana? Garis itu namanya garis khayal. Garis yang sebenarnya tidak ada di permukaan bumi, hanya kemudian untuk memudahkan kita menentukan dan menemukan di mana kita berada, maka kemudian garis khayal ini yang cukup membantu untuk menentukan letak atau lokasi astronomis. Dalam penentuan lokasi, yang paling valid adalah dengan menentukan garis koordinat. Bintang berapa, bujur berapa. Tidak kemudian mengacu pada desa apa, kecamatan apa, dan kabupaten apa. Makanya kemudian dibuatlah garis khayal. Termasuk garis lintang ini yang melingkari bumi ditarik dari arah barat ke timur. Dari barat ke timur semuanya ini disebut dengan garis lintang. Jadi yang kemudian melingkari bumi dari barat ke timur itu garis lintang. Ada lintang utara, ada lintang selatan. Apa bedanya? Lintang utara adalah garis lintang yang berada di utara garis khatulistiwa. Sedangkan lintang selatan adalah garis lintang yang berada di selatan garis khatulistiwa. Kita ada di mana? Kita ada di lintang selatan. Kebetulan Indonesia adalah negara yang memiliki dua garis lintang. Lintang utara dan lintang selatan. Lintang utara adalah garis lintang yang ada di sebelah utara khatulistiwa sekitar daerah Kalimantan. Karena garis khatulistiwa ini membentang di Kalimantan. Garis khatulistiwa ini merupakan bagian bumi yang paling menonjol, sehingga lebih panas karena terkena sinar matahari paling banyak. Nah, kita di Pamekasan, Madura, itu berada di garis lintang selatan. Kemudian garis bujur atau longitude. Garis imajiner yang berupa garis lurus yang menghubungkan bumi dari kutub utara hingga kutub selatan. Jadi garis yang menghubungkan kutub utara ke kutub selatan itu adalah garis bujur. Garis bujur. Garis bujur menghubungkan kutub utara ke kutub selatan. Jadi dibuat garis bujur. Ada bujur utara, ada bujur timur, ada bujur barat ya. Dari mana patokannya? Bujur timur adalah garis bujur yang berada di timurnya Greenwich sebagai meridian utama. Sedangkan bujur barat adalah garis bujur yang berada di sebelah baratnya Greenwich. Makanya di sini garis bujur di sini adalah bujur timur. Coba kita
Kita lihat pada tayangan berikut ini. Nah, garis ekuator adalah garis yang membelah bumi jadi bagian selatan dan bagian utara. Garis lintang karena arahnya dari barat ke timur melingkari bumi, maka garis lintang itu sejajar dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Jadi garis lintang utara ini berada di sebelah utara garis ekuator. Garis lintang yang berada di belahan bumi selatan disebut dengan lintang selatan atau LS. Karena garis khatulistiwa itu em, berada di garis paling menonjol pada lingkaran bumi, maka garis khatulistiwa itu merupakan garis terpanjang di antara garis-garis yang lain. Kita berada di garis khatulistiwa dan posisi kita di Jawa Timur tidak jauh ya dari daerah daerah tropik. Makanya kita itu dikenal dengan negara dengan iklim tropis, yaitu panas. Karena berada di lempengan bumi paling luar dalam lingkaran bumi ini.
Jadi garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan, ya. Ya ada garis khayal di sini. Jadi begitu ya. Mmm, Indonesia yang kemudian memiliki wilayah panjang dari barat ke timur, dari Sabang hingga Merauke, maka Indonesia memiliki garis bujur yang cukup panjang. Garis bujur, eee, yang diukur dari barat ke timur. Selain itu, kita coba perhatikan eee, di gambar berikut bahwa ada beberapa hal yang kita simpulkan bahwa ada kutub utara, bagian bumi paling utara, ya, kutub selatan, bagian bumi paling selatan, dan poros bumi, bumi itu agak ini, agak agak miring ketika berotasi mengelilingi matahari. Tidak kemudian berputar sesuai porosnya, berputar layaknya berputar tegak maksud saya, tapi kemudian agak condong, agak merunduk, tidak pas berputar tegak. Garis sini yang kemudian membelah bumi menjadi utara dan selatan, maka kemudian disebut dengan garis khatulistiwa. Bagian yang terkena sinar matahari ini akan mengalami siang, dan bagian yang tidak terkena sinar matahari di balik lingkaran ini maka akan mengalami malam hari. Dan ini sudah kita maklumi bersama, kita alami setiap hari. Ada siang, ada malam. Makanya penting bagi kita untuk mengetahui eh, apa saja yang sekiranya em, mempengaruhi dalam perputaran atau rotasi bumi terhadap matahari. Sebelum mengetahui semua itu, maka penting untuk mengerti tentang garis-garis khayal yang di, dibuat untuk memudahkan kita semuanya dalam menentukan letak astronomis dan geografis kita di belahan bumi ini. Bagaimana caranya untuk menentukan atau mengetahui ada di mana posisi kita di lintang berapa dan di bujur berapa derajat? Anda bisa buka di smartphone Anda, di situ ada kompas, ya. Ada kompas, dan di kompas itu aktifkan GPS-nya, kemudian Anda buka kompasnya, langsung akan terlihat bahwa Anda ada di bujur mana. Jadi kurang lebih begini.
Kita ada di bujur berapa? Kita ada di 7 derajat ya, 5,5 menit. Kita ada di bujur ada di 7 derajat 5 menit 8,41 detik lintang selatan. S ini lintang selatan. Dan berada di 113 derajat 28 menit 14,62 bujur timur. Ini timur, nih bujur timur maksudnya ya. Jadi Anda buka di masing-masing kompas yang ada di smartphone Anda itu, sambil lalu GPS-nya diaktifkan, ya. Lokasinya diaktifkan. Di lokasi diaktifkan di sini. Kemudian kita pahami kita ada di lokasi mana, di bujur berapa, di lintang berapa. Dan apakah itu akurat? Akurat. Makanya penentuan lokasi atau GPS Anda itu kemudian cukup membantu Anda ketika Anda menggunakan aplikasi Google Maps misalnya. Sekalipun Google Maps tidak selalu akurat karena kadang peta itu tidak diupdate. Kadang jalannya yang sudah buntu ternyata masih ada tergambar, padahal sudah tidak ada jalannya. Makanya ada cerita ada orang menggunakan fitur, memanfaatkan fitur pada aplikasi Google Maps, tapi ternyata dia malah tersesat. Ya. Tapi kurang lebih untuk menentukan garis bujur dan garis lintang itu sudah valid. Ya. Makanya handphone Anda itu dinamakan dengan smartphone, bahwa itu adalah ponsel pintar. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Selebihnya nanti saya susulkan materi tentang kaidah falakiyah bola langit. Karena ternyata bola itu bukan hanya di bumi, tapi juga bola langit. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.